Oke, selamat bergabung kembali di channel Guru Belajar IT. Jadi pembahasan kali ini adalah mengenai pembelajaran online dengan blogger. Apa lebihnya dengan blog? Blog dapat diakses semua orang. Jadi pembelajaran daring yang kita lakukan itu dapat juga dinikmati oleh orang lain selain siswa kita. Nah, di era sekarang COVID-19 sedang mewabah, pembelajaran online itu sangat dibutuhkan oleh beberapa ataupun semua ya, hampir semua sekolah. Nah, di sini saya coba menyampaikan bagaimana kita belajar online dengan blog. Jadi dapat dilihat oleh orang lain atau peserta didik lain selain kita. Walaupun nantinya mereka tidak bisa mengisi kegiatan evaluasi, paling tidak materinya mereka bisa lihat. Materinya yang sesuai dengan pembelajaran yang ada di kurikulum K13 revisi terbaru sesuai dengan bidang Bapak Ibu ajar. Jadi konsepnya di sini adalah berbagi. Nah, bedanya dengan LMS, kalau LMS kita butuh login. Kalau di Blogger tidak, kita butuhkan login. Cukup bagi pengunjung yang ingin melihat blog kita atau ingin tahu pembelajaran kita bisa langsung mengakses ke blognya. Nah, mungkin nanti yang dibatasi adalah siapa yang boleh menjawab evaluasi, yang boleh mengunggah tugas, kemudian yang bisa melihat hasil evaluasi. Batasannya adalah email. Jadi yang bisa lihat evaluasi adalah yang mengikuti evaluasi, misalkan siswanya, gitu ya. Jadi ada 8 tema yang akan kita bahas, mungkin akan jadi 8 video nanti dalam pembelajaran ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke yang tema pertama. Kali ini pembelajaran tema pertama yaitu mengenai bagaimana mendaftar di blogger.com. Nah, ini kenapa blogger.com? Blogger.com ini dimiliki oleh Google. Jadi kalau masalah berapapun yang akses pasti masih kencang gitu ya. Jadi kalau kita buat sendiri, misalkan menggunakan WordPress dengan domain sendiri, takutnya ketika banyak orang mengunjungi nanti agak sedikit lambat ya, kecuali menggunakan layanan khusus lainnya, itu kan berbayar. Nah, kalau blogger ini gratis, jadi semua orang bisa menggunakan itu lebihnya. Jadi free, bisa semua orang menggunakan. Dari sisi kecepatan akses ya, bagaimana Google diakses ya, begitulah blogger diakses ya. Jadi oke, kita lanjut ke apa syarat pendaftarannya. Syarat pendaftaran blog di blogger.com cuma satu, yakni email dari Google. Jadi kalau Anda sudah memiliki email dari Google, Anda tidak usah mendaftar lagi ya, tinggal masukkan email, login, kemudian Anda sudah langsung bisa menggunakan blogger.com. Anda bisa mendaftarkan alamatnya ya. Oke. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa? Layanan Google Suite, baik itu Google Suite for Education maupun Google Suite yang lain ya. Jadi yang jelas yang berada dalam naungan Google ya, itu akan lebih cepat pendaftarannya. Oke, kita mulai aja. Kita buka browsernya dulu. Oke, nah kita buka tab baru. Oke, kita akses dulu blogger.com. Jadi di sini kita akan masuk. Kemudian untuk masuk kita tinggal tekan masuk di sini ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris ini login, ini create blog ya. Inilah tampilan awal blogger.com. Jadi kita klik masuk ya. Klik, kita tunggu, kita akan dibawa ke login Google ya. Jadi oke, silakan gunakan akun Google-nya. Saya menggunakan di sini akun Google Suite.
Nah, ini tampilan awalnya. Oke, namun sebelumnya untuk mendapatkan tutorial ini bisa kunjungi channel Guru Belajar IT. Kemudian silakan subscribe ya. Subscribe, kemudian tekan loncengnya supaya saya bisa membuat video yang lainnya. Oke, mendukung kegiatan saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini tampilan awalnya setelah tadi login ya. Jadi tampilannya mau apa ya? Nama tampilannya pada blogger Anda, misalkan di sini multimedia blog gitu ya. Multimedia diary gitu misalkan ya. Nah, misalkan gitu ya. Atau catatan multimedia gitu ya. Catatan multimedia. Oke, setelah ini kita lanjut ke blogger. Lanjutkan ke blogger. Kita tunggu. Nah, sampai di sini Anda sudah terdaftar. Nah, tinggal kita membuat blog baru. Jadi satu account ini bisa membuat beberapa blog. Jadi kita cukup membuat satu untuk pembelajaran kita kali ini. Tapi kalau pengen blognya banyak, misalkan satu mata pelajaran beda blog, silahkan. Tapi saya lebih suka satu blog saya buat menunya per mata pelajaran, bagaimana membuat, dan seperti itu nanti kita akan bahas sejalan dengan ini. Sampai di sini kita akan membuat blog dulu satu ya. Jadi kita buat blog baru dulu satu. Kita buat blog baru, klik ini, buat blog baru, klik ya. Nah, kemudian judul blognya apa? Misalkan saya samain dengan tadi ya, catatan multimedia ya. Alamatnya apa? Pastikan ini tidak digunakan ya. Misalkan catatan mudah-mudahan masih ada. Nah, ini tanda seperti ini adalah tidak tersedia. Kita bisa menggunakan yang lainnya. Coba kita pakai multimedia yang panjang, apakah sudah digunakan orang ya. Coba kita menggunakan yang lain, misalkan nah misalkan itu. Jadi tidak tersedia. Kita coba yang lainnya, misalkan multimedia diary. Atau kita gunakan multimedia, kita gunakan SMKN 1 KLK. Nah, ini pasti tidak ada. Nah, ini sampai alamat ini blog tersedia ya. Jadi bisa gunakan ID ini ya. Jadi alamat blog ini tersedia. Nah untuk itu kita akan memilih template-nya, temanya apa sih yang mau digunakan, terserah. Temanya di sini bebas. Jadi boleh menggunakan dinamis, jendela gambar, PT keren sekali, perjalanan kelembutan tanda air dan sebagainya. Bisa menggunakan Kotempo, bisa menggunakan terkemuka, esensial ataupun yang sederhana. Oke, saya coba di sini menggunakan yang suhu aja, suhu. Saya coba gunakan yang suhu. Anda bisa memilih yang lain ya. Nanti tampilannya akan menyesuaikan dengan template-nya aja. Kita buat blog, kita klik blog, buat blog ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ya lain kali saja ini ya. Kita nggak usah bikin ini, kita lain kali aja. Nah, sampai di sini Anda sudah memiliki sebuah blog. Kok tahu dari mana tahunya? Nah, tinggal diklik ini aja. Lihat blog. Nah, ini kan, inilah blog kita yang kita buat. Mudah kan? Mudah. Nah, itu blog kita yang kita buat. Nah, apa saja fitur-fiturnya? Nah, alamatnya multimedia-smkn1klk.blogspot.com. Oke, itu ya. Itu alamatnya. Kemudian ini menu-menunya. Menu yang pertama adalah postingan. Jadi ketika Anda mempublikasikan mata pelajaran, bisa di postingan.
Ya, jadi kita akan menulis semuanya di sini ya, mata pelajarannya apa. Sifatnya ini setiap kali mau memasukkan materi kita buat entry baru dari postingan. Jadi kita klik entry baru gitu ya. Ya, misalkan kita entry baru, kemudian kita ketikkan postingannya, selamat datang di blog multimedia, catatan multimedia. Itu misalkan ya. Nah, isinya nanti di sini misalkan ini judulnya, kemudian ini isinya. Nah, kemudian contohnya seperti ini dulu ya. Kemudian setelah itu kita harus isi label. Label ini tandanya apa ya? Ini yang kita gunakan sebagai kategori nanti untuk membuat menu. Ini yang pentingnya label. Misalkan kalau di sini informasi gitu aja. Nah, kita bisa gunakan nih bahwa ini informasi yang kita sampaikan. Jadi kalau itu sebuah mata pelajaran ya ada tinggal ketik aja mata pelajaran gitu ya. Jangan pakai informasi misalkan mata pelajaran matematika gitu misalkan, kita ketik matematika. Jadi ini untuk postingan ini untuk mata pelajaran matematika gitu ya. Oke, kita gunakan informasi aja ya, informasi. Oke. Boleh nggak lebih dari satu label? Boleh, silakan. Bisa lebih dari satu label, 2, 3, 4 ya, terserah Anda. Jadi kita di sini cukup satu, kemudian selesai, kemudian jadwalnya kapan. Nah, ini yang lebih ya. Jadi tulisan ini bisa ditampilkan sesuai dengan waktu yang diinginkan, kapan waktu yang diinginkan. Nah, dengan catatan zona waktunya sudah dipilih ya, zona waktunya sudah dipilih. Nah, kalau dia mau langsung publish ya klik aja otomatis, maka dia akan langsung tampil ya. Jadi kalau membutuhkan kapan mau ditayangkan, tanggal waktu tertentu, misalkan kuis ya, dibuka tanggal sekian ya, maka bisa ditentukan waktunya kapan dibuka, jamnya juga ya. Oke. Nah, kemudian saya di sini ngesetnya otomatis supaya langsung muncul. Kemudian tautan permanen. Ini tautannya pakai otomatis atau khusus. Ya, kalau khusus nanti bisa tulis kayak gimana dia maunya Anda. Tapi kalau di sini saya lebih suka menggunakan otomatis. Ya. Kemudian tautan ini link ya. Jadi catatannya ini bisa di link yang di atas ini nanti akan bisa dirubah per halaman di sini. Tapi untuk memudahkan saya gunakan yang otomatis ya. Oke. Nah, kemudian lokasi, ini lokasi di mana tempat menulis, silakan bisa di-set gitu ya. Ya. Jadi tidak terlalu urgent nih, boleh tidak diisi gitu ya. Kemudian ada di sini pilihan. Nah, di sini di pilihan ini apakah tulisan ini yang Anda buat boleh dikomentari apa tidak? Kalau tidak bisa dikomentari ya jangan izinkan. Mode tulisnya apa? Pakai HTML atau hanya tunjukkan sesuai aslinya, jadi dengan HTML dan natural aja gitu ya. Nah, kemudian untuk baris baru gunakan tag BR atau tekan enter. Oke, ini kita kalau di sini tujuannya diizinkan kenapa? Nanti siswanya bisa berkomentar di bawah. Jadi ada interaksi antara siswa dan guru. Walaupun secara digital, walaupun tidak saat itu dijawab, minimal siswanya dapat menulis, dapat berinteraksi dengan kita melalui blog. Inilah caranya. Inilah cara saya biasanya untuk berkomunikasi dengan siswa saya ketika saya memberikan materi. Di sini cukup saya menggunakan tekan enter untuk baris baru supaya tidak menyulitkan mereka menggunakan tag BR untuk pindah baris atau enter ya. Itu kira-kira. Nah, dari sini kita bisa simpan. Nah, kita simpan cukup begitu aja ya, simpan. Setelah disimpan kita publikasikan. Nah, tadi catatannya kalau dipublikasikan langsung maka dia akan muncul di sini. Nah, di sini. Tapi jika Anda tidak ingin mempublikasikannya secara langsung, silahkan kembali simpan saja tadi. Simpan kemudian ditutup. Jadi dia akan berupa draft seperti ini. Ini adalah draft. Nah, ini perhatikan ada draft. Artinya dia tidak akan muncul di sini. Ya, karena tulisannya belum selesai itu misalkan. Saya tidak mau memunculkan karena belum selesai itu ya. Jadi simpan dulu di draft. Tapi kalau sudah ingin menampilkan di blog utama, silahkan dipublikasikan. Seperti ini. Kita edit lagi, kita bisa edit, kita publikasikan.
Nah, kalau udah publikasikan, otomatis di sini akan pada blog utama di sini dia akan muncul seperti ini. Nah, kira-kira itu ya pada tahap awal seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada menu yang lain. Nah, di sini ada nih postingan yang semua ada satu postingan diterbitkan satu. Jadi kalau ada draft nanti semuanya ada dua, diterbitkannya cuma satu gitu misalkan. Nah, contoh ya, saya contoh misalkan ini draft gitu ya. Draft saja. Tulisan yang hanya belum dipublikasi, draft belum publikasi misalkan ya. Nah, saya simpan saja, saya tutup. Oke. Nah, ini di sini ada dua tulisan, sedangkan yang di draft satu diterbitkan satu. Jadi yang muncul di sini adalah cuma satu, yang dipublikasikan. Yang di draft itu tidak muncul, ini tandanya ya di draft. Oke. Selanjutnya ada menu statistik. Apa menu statistik? Ini biasanya statistik orang mengunjungi blog kita. Jadi kalau ini baru belum ada statistiknya. Jadi ini mungkin dibutuhkan bagi yang membutuhkan pengunjung, menganalisa pengunjung berapa sih banyaknya per hari ya. Jadi bisa di sini statistik. Walaupun ini kita tidak butuhkan ya sebagai guru yang menggunakan ini sebagai bahan pelajaran, tapi sekedar tahu aja. Kemudian ini dari kunjungannya, ini dari postingannya, postingan mana saja yang, halaman mana saja yang sudah dikunjungi, berapa jumlah kunjungannya, postingannya yang mana saja sudah dikunjungi ya. Kalau di sini kan belum ada karena kita baru ya. Nah, kemudian ini ada sumber lalu lintasnya. Jadi dari mana dia tahunya ya, dari mana tahunya ini blog kita, dari sini akan muncul. Dan kemudian ini pemirsa itu dari mana saja kunjungan, dari negara mana yang banyak mengunjungi, kemudian browsernya apa yang paling banyak mengunjungi, kemudian sistem operasi yang digunakan ya, wilayahnya dari mana saja yang mengunjungi itu ya kira-kira. Nah, itu untuk statistik. Nah, kemudian ada komentar. Komentar ini jadi kalau kita mempublikasikan, nah di sini kita mempublikasikan tulisan nih, kita buka publikasi tulisannya. Nah, di sini akan ada kolom komentar. Ketika ada siswa kita yang mengomentari blog kita, maka dia akan muncul di menu komentar ini. Ya, jadi dia akan muncul di menu komentar ini. Jadi misalkan ini saya pertama kali berkunjung gitu, misalkan salah satu siswa nih, anggap salah satu siswa ya berkunjung. Jadi dia harus login dulu baru bisa isi komentar, tentunya loginnya dengan Gmail gitu ya. Jadi kemudian jika nanti dijawab ingin diberitahu, maka akan ada notifikasi email gitu ya, yang muncul bahwa pertanyaan kita atau komen kita telah dijawab oleh admin gitu misalkan ya. Bisa centang ini nanti bagi siswanya, tapi kalau nggak ingin diketahui ya sudah nggak apa-apa, jadi jangan dicentang. Kemudian kita publikasikan. Nah, di sini akan muncul komentar siswa. Nanti gurunya atau adminnya bisa membalas di sini. Tentunya dia harus login dulu baru bisa membalas. Atau bisa dari sini. Di sini ada komentar. Ya, jadi ada komentar. Tidak ada komentar yang dipublikasikan. Nah, ini ada satu komentar ya, yang tadi saya ketik ada komentar. Di sini komentarnya bisa dihapus, kontennya bisa dihapus dia permanen atau dianggap spam. Spam itu dianggap apa ya? Istilahnya sampah ya. Jadi kalau tidak berkenan dengan ini komentar itu, atau komentar itu berbau sara atau memang tidak baik, kita bisa hapus saja komentarnya. Maka ketika kita hapus, di sini akan hilang dia. Misalkan saya hapus ya, hapus, maka di sini komentar itu juga akan hilang. Nah, itu ya. Jadi itu kendali untuk komentarnya
Jadi kalau dihapus boleh, dianggap spam dia akan lari ke spam, tapi tidak juga akan muncul di sini ya, gitu ya. Nah kemudian selanjutnya spam ya yang tadi ya. Jadi kalau spam tadi yang muncul di tadi komentar yang tadi, jika dianggap spam dia akan muncul di sini ya. Jadi kalau tidak dibutuhkan tinggal dicetak, nanti dihapus sajalah spam ya. Spam itu semacam sampah itu ya. Nah kemudian lanjut ke menu berikutnya adalah menu halaman. Halaman itu apa? Nah, menu halaman ini adalah menu di mana Anda membuat halaman secara statis. Misalkan saya buat baru halaman tentang kita atau about me, tentang kita ya, oke. Nah, ini misalkan halamannya mengenai penulis. Itu ya. Nah, kemudian di sini siapa kita gitu ya, misalkan penulis blog, admin blog. Nah misalkan itu contoh ya, saya bisa pilih contoh. Kemudian apakah komentar diizinkan? Saya biasanya untuk halaman seperti ini saya tidak izinkan ya, jadi saya tidak izinkan. Selesai, kemudian saya publikasikan langsung ya. Jadi misalkan ini informasi mengenai kita, misalkan nama kita, misalkan multimedia catatan, misalkan Anda ingin meletakkan email Anda di sini gitu misalkan ya, multimedia. Oke. Nah kemudian misalkan ada pengalaman, nah, bisa diketikkan di sini pengalamannya apa, pengajar gitu misalkan ya. Nah cukup sampai di sini dulu, nanti kita bahas lebih lanjut lagi di materi berikutnya ya. Jadi kita publikasikan aja dulu. Nah sampai di sini halaman ada satu penulis, kemudian sudah diterbitkan. Oke, kita nanti lanjut ke setelah di halaman kita lanjut ke tata letak. Tata letak ini adalah setelan untuk posisi dari ini ya. Jadi ada di sini ya, oke. Nah posisi-posisi ini ya, jadi nah posisi-posisi ini, kemudian tampilan dari blognya, pengaturan tampilan dari blognya. Kalau di sini kan belum ada menunya sama sekali, jadi tidak ada menu apa-apa. Halaman tadi pun kita belum punya. Halaman tadi pun kita belum punya yang halaman penulis tadi ya. Nah disinilah kita atur itu. Di mana kita atur? Kita bisa atur di badan halaman ini atau ya. Nah ini nih. Ini halaman ini kita edit dulu. Nah ini untuk kita aktifkan yang halaman dulu ya. Nah ini penulis kita centang supaya dia muncul ya. Jadi judul opsinya adalah tampilkan halamannya, kemudian kita simpan. Ini kan tadi biar muncul ya, simpan. Nah kalau sudah kita simpan setelan, kita lihat blognya di sini. Nah di sini akan muncul menu, ada menu beranda dan ada menu penulis. Kalau kita klik menu penulis, akan muncul seperti ini ya. Nah akan muncul seperti ini. Ini penulisnya siapa ya. Jadi paham ya, sampai di sini paham mengenai tata letak ini. Nah ini bisa nggak saya aktifkan? Bisa kalau mau men-share profilnya, tapi di sini saya jarang mengaktifkan gadget profile ini ya. Jadi ini khusus untuk link saya nanti kalau Anda mau menampilkan profilnya, tapi biasanya saya tidak menampilkan ini. Kenapa? Karena saya lebih suka menampilkan dengan cara tadi, penulis tadi. Kenapa? Di sana kan lebih detail, kita bisa menyampaikan siapa kita, kemudian
pengalaman kita, mengajar apa sekarang, dan sebagainya. Kalau di sini ini linknya langsung ke profil Google. Jadi kita punya profil di Google, langsung ke sana. Jadi agak, kalau mau melihat profil di sini agak gini ya, agak kesulitan kita untuk mengubahnya ya. Jadi kita nggak usah gunakan ini saja ya. Jadi nah, yang kedua ini ada arsip blog. Nah, kita bisa edit nih arsip blog. Ini mengenai pengarsipannya tadi ya. Jadi arsip blog yang ini arsipnya ini. Bisa kita tampilkan, bisa juga tidak kita tampilkan. Kalau mau menampilkan centang ini simpan. Tapi kalau tidak mau menampilkan, hilangin centangnya, disimpan ya. Mau nampil gaya gimana? Apakah hierarki, flat, apa menu drop down? Kemudian tampilkan judul entry-nya apa? Tampilkan postingan yang lama paling atas, yang baru di bawah. Tapi menurut saya sebaiknya postingan yang baru yang ada di atas. Judul defaultnya di sini. Kemudian format bulannya bisa diatur, boleh seperti ini atau ini Januari 1. Terserah Anda mau pengalaman. Saya lebih suka menggunakan yang agak banyak seperti ini ya. Jadi frekuensi arsip apakah pakai bulanan atau mingguan yang ditampilkan ya. Kita coba aja ya, kalau hierarki kayak gimana sih, kita lihat. Nah, seperti inilah tampilan hierarki. Kalau flat tuh kayak gini. Kalau menu drop down ya kayak gini, dia ada drop downnya ya. Tapi saya lebih suka dengan flat ya, lebih enak aja. Tapi kalau tampilin nggak judul entry, kalau mau tampilin tinggal diklik aja. Nah, kalau hierarki bisa muncul judulnya, tapi kalau flat dia nggak muncul judulnya kayak gimana. Nah, itu terserah Anda mau flat atau hierarki. Oke, saya bisa menggunakan hierarki atau flat ya. Kemudian apakah mingguan? Kalau mingguan seperti ini dia, jadi nanti ada postingan per minggu atau harian seperti ini, per hari dia nih. Tapi saya lebih suka dengan postingan bulanan, jadi lebih simpel dia, lebih simpel. Kadang-kadang untuk lebih simpel lagi saya menggunakan daftar yang flat seperti ini ya. Saya gunakan yang hierarki sebagai contoh ya. Kita simpan dulu, simpan. Nah, kita lihat perubahannya, kita simpan setelan. Kemudian setelah itu kita lari ke halaman beranda dulu, apa gimana. Nah, arsip seperti ini jadinya nanti. Nah, kalau tadi mana tadi nah gimana tadi, maaf, arsip blog tadi ini, maaf, ini hierarki seperti ini dia, tampilannya seperti sama seperti tadi. Kalau menggunakan hierarki, ini hierarki namanya. Nah, itu terserah Anda mau menggunakan model kayak gimana. Oke, untuk model tim seperti ini lebih baik menggunakan yang flat. Nah, seperti ini, simpan, karena dia lebih terlihat lebih simpel. Nah, seperti ini. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke label. Oke, sebelum kita lanjut ke bawah, ini ada di atas 5 icon. Apa 5 icon? 5 icon itu adalah ikon yang muncul di sini, di atas sini. Nih, ikon ini. Ya, kita bisa edit ikon itu. Ya. Nah, edit ikon itu. Dengan catatan kita harus sudah memiliki gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana membuat 5 icon? Saya akan bahas di satu tutorial videonya. Nah, agak panjang tuh ya. Oke, kita nanti bahas ya. Oke, kita lanjut ke label. Ini untuk konfigurasi labelnya. Tadi Anda mengetikkan label ya, tadi ya, kayak informasi dan sebagainya. Ini akan tampil ya. Semua label yang dipilih alfabet berdasarkan frekuensi daftar cloud. Jadi apa yang bisa kita gunakan seperti ini. Nah, label informasi ini ya, informasi yang tadi kita buat kan cuma satu ya, tadi informasi itu ya. Nah, kemudian apakah yang tampilkan label yang dipilih saja atau semua label. Kemudian sortir labelnya apakah alfabet atau berdasarkan frekuensi. Alfabet itu berarti dari urutan A, B, C, D sampai Z. Tapi kalau
frekuensi itu mana label yang paling banyak digunakan pada postingan. Gunakan yang ini ya, saya sering menggunakan yang ini. Kemudian jadi tampilkan jumlah posting per label. Kalau cloud boleh juga kita coba ya, cloud kita klik, kita simpan. Simpan dulu ya, kita simpan setelan, kemudian catatan sini. Nah seperti dia tampilannya ya, hampir mirip lah ya. Nah kemudian itu mengenai label, kita kembalikan, kita punya daftar, simpan. Kemudian ada laporan penyalahgunaan. Oke, ini kalau mau ditampilkan boleh, kalau enggak boleh, tapi saya lebih suka tidak menampilkan. Saya centang aja, saya simpan supaya tidak memenuhi halaman gitu ya. Saya simpan, maka yang ini akan hilang nanti. Nah hilang. Nah kemudian follow by email. Nah ini bisa ditampilkan, artinya siswa akan bisa memfollow kita. Jadi kalau ada materi baru dia akan diingatkan melalui email. Ini bisa kita tampilkan, ini penting untuk kita tampilkan. Oke, kita tampilkan, kita simpan. Nah di sini akan muncul yang ini langganan. Kalau mau langganan klik di sini. Nah kita masukkan email. Siswa akan masukkan email di sini, misalkan siswa@gmail.com. Kemudian dapatkan notifikasi email. Jadi setiap kali kita menulis yang baru, materi baru atau apapun, siswa dapat notifikasi. Bagus kan? Saya kira hal yang seperti ini yang kita butuhkan untuk guru. Jadi siswanya diingatkan melalui emailnya. Jadi nanti keluar notifikasi pada HP-nya, emailnya, guru saya sudah posting hal yang baru atau materi yang baru. Saya mau lihat gitu ya. Ya, kira-kira itu ya. Tinggal klik dapatkan notifikasi email ya. Nanti maka siswa tersebut akan terus mendapatkan notifikasi ketika gurunya sudah membuat atau menulis satu materi di blog ini gitu ya. Nah kemudian selanjutnya set on top, jadi yang paling atas ya, kita klik aja. Jadi cari blog ini, jadi tampilkan penelusuran pada blog. Ini kan sudah dicentang secara default, udah dicentang. Jadi munculnya ada telusuri ini ya. Ini dia yang akan muncul. Kalau kita hilangkan centangnya, kalau kita hilangkan centangnya, kita simpan, maka penelusurannya akan hilang. Nah ini kan penelusuran itu penting bagi jika blog Bapak Ibu sudah ada banyak artikelnya. Jadi siswanya tinggal penelusuran di sana, maka akan muncul di sini apa yang mereka cari. Itu pentingnya untuk penelusuran. Makanya di sini saya biasanya selalu mencentang tampilan penelusuran. Kalau sekarang kan sedikit ya, baru satu saya buat catatan. Tapi kalau bertahun-tahun ada banyak catatan yang kita buat. Jadi nanti tinggal di mana, saya simpan dulu. Oke. Tinggal kita refresh. Nah, di sini akan bisa ditelusuri apa yang mau dicari di blog kita oleh siswa kita. Itu misalkan ya. Oke. Kita lanjut ke tajuk. Tajuk ini untuk headernya. Di tajuk ini atau halaman di atas, Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsinya. Ya. Deskripsi dari blognya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan gambar sebagai headernya. Misalnya sebagai contoh saya ambil satu gambar ya. Contoh. Saya punya gambar nih di blog saya nih. Contoh misalkan saya punya gambar, mungkin di picture ya. Saya coba ya cari gambar satu. Misalkan gambar ini. Anggap deh cuma ini. Saya punya sebuah gambar seperti ini. Nah seperti ini, kemudian saya simpan. Nah, saya simpan setelan, maka di sini akan muncul seperti, nah ini
ada gambar kecil juga di bawah sini ya. Untuk tema seperti ini saya tidak pernah menggunakan gambar, tapi yang saya gunakan biasanya catatan di bawah ini, deskripsi. Jadi ini saya remove ya, saya hapus gambarnya, saya mengganti di sini multimedia, goresan, materi, multimedia, simpan. Oke. Nah ini akan lebih baik. Nah di sini ya, di goresan materi multimedia. Nah nanti cukup yang ini saja yang kita ubah, bagian ini saja ya, untuk mempercantik tampilan ya, tampilan dari blognya. Oke, kita lanjut ke halaman atas. Halaman atas itu sudah kita bahas ya, itu mengenai halaman yang tadi kita buat di sini. Nanti kalau ada link eksternal, kita akan kategorikan berdasarkan label tadi. Misalnya contohnya seperti ini. Saya contohkan dulu, nanti secara detail akan saya bahas. Misalkan ini catatannya seperti ini, ada punya label, dia namanya label informasi. Nah ini yang kita gunakan sebagai menu. Menunya adalah menu informasi. Segala informasi akan kita tampilkan di sini, di label ini. Nah kita akan buatkan sebuah menu. Caranya membuat menu adalah mana tadi, daftar ini, kita add yang internal, eksternal. Di sini kita paste. Kemudian kita kasih tema ini adalah berita gitu ya. Kita atau artikel, boleh deh artikel. Nah, kita akan simpan. Kemudian ini ada artikel ya. Kita tinggal taruh di sini, misalkan di nomor 2. Ini artikel nomor 2, penulis nomor 3, kita bisa geser-geser ini ya. Aduh, perdana nomor 1, artikel nomor 2. Kita simpan setelan, maka akan jadi seperti ini, ada artikel ya. Nah, dia ada beranda halaman utama, di halaman utama seperti ini, nanti ada artikel ya. Nanti ini kita gunakan memisahkan, bisa buat misalkan multimedia, pelajaran matematika atau bahasa Inggris, berapa materi yang kita, berapa mata pelajaran yang mau kita sampaikan ya, dengan menu ini ya. Itu kemudian kita lanjut lagi ke tema. Maaf, ini sudah selesai ya. Oh ini badan halaman belum ya, satu lagi ya, ada badan halaman. Kita klik badan halaman. Nah, apakah badan halaman ditampilkan atau tidak? Yang tadi ya, catatan yang perhatinya seperti ini. Biasanya secara default kita tampilkan ya. Gunakan apa? Gunakan postingan yang terakhir kali dipublikasikan, artinya posting terbaru. Atau bisa menggunakan entry unggulan, mana yang diunggulkan dari semua label, apakah informasi ataukah yang lain. Ya biasanya saya menggunakan postingan yang terakhir. Kenapa? Biar orang tahu saya yang terakhir memposting informasi seperti ini atau materi seperti ini ya. Kita simpan. Nah kemudian AdSense kita tidak bisa aktifkan ini untuk saat ini. Kenapa? AdSense ini digunakan biasanya untuk monetizing atau apa ya, untuk menghasilkan uang, tapi ada syaratnya. Jadi kalau blog kita baru tidak bisa diaktifkan, akan direview Google dulu sampai blog kita layak untuk diberikan AdSense atau menghasilkan itu ya. Ya kita skip aja. Nah, kemudian postingan blog kita bisa setting di sini, postingan blog. Postingan blog kita bisa setting. Ini kalau ketika Anda posting, apa saja yang ditampilkan nanti. Apakah lokasinya juga ditampilkan? Apakah tampilan pengarang di bawah post? Misalkan seperti ini. Ini postingnya ketika kita klik. Nah, di bawahnya kan tidak ada informasi siapa yang posting. Tapi kalau ingin ditampilkan siapa yang posting, tinggal diklik yang tadi itu ya di sini. Tampilkan yang posting. Ya, kemudian yang ini jumlah posting berapa sih yang ditampilkan di halaman utama? 11, 12 itu ya.
atau berapa. Nah kemudian kita default misalkan kita isi 10. Nah ini bisa kita ganti, baca selengkapnya, baca detail atau apa ya terserah Anda di sini. Kemudian ada format harinya, kemudian diposting oleh siapa, atau misalkan publikasi atau penulis itu misalkan ya, catatan multimedia. Ya, kita centang di sini penulisnya itu biar dia tampil, kemudian tanggalnya. Ini kemudian komentar atau date atau tanggal itu ya. Kemudian tampilkan 5 komentar, kemudian link ke posting ini. Saya nggak usah centang ya, jadi kalau mau dicentang silakan. Jadi ini akan mengeluarkan link ke postingan itu. Nah kemudian reaksinya bisa diisi, apakah lucu, menarik atau keren ya, atau yang lain bisa diedit di sini. Tapi saya jarang menggunakan reaksi seperti ini ya. Kemudian cukup itu ya. Jadi lokasinya sudah di mana. Kalau lokasinya nggak mau tunjukkan, saya biasanya ya. Kalau mau blognya ada tombol berbaginya, silakan seperti ini tampilkan, tidak apa-apa. Nah kemudian kita bisa simpan. Nih contohnya seperti ini jadinya nanti dia ya, contohnya kita simpan ya, kita coba ya, simpan, kita tunggu ya, kemudian kita simpan setelannya dan kita coba lagi refresh ya. Jadi di halaman beranda nah ini akan muncul penulisnya. Siapa penulisnya? Adalah catatan multimedia ya, dan sebagainya ya. Ada tanggalnya di sini, tanggal 6 April 2020 ya. Oke. Itu yang muncul sesuai dengan yang apa ya kita centang ya, yang kita centang. Posting populer. Nah ini postingan populer apakah ditampilkan mendak? Di mana dia muncul, di sini kita muncul nih. Kayak beranda. Artikel. Di sini kita lihat akan muncul di sini, karena di sini baru satu informasi ya. Di sini akan muncul posting yang paling populer di bawah sini ya, di bawah sini. Tapi karena satu belum muncul aja dia. Nanti kalau banyak pasti akan muncul ya. Nah kemudian yang di bawah, yang terakhir adalah footer. Footer itu adalah catatan kaki atau yang paling bawah. Misalkan di sini hak ciptanya, misalkan hak cipta atau copyright. Saya lebih suka menggunakan copyright. Misalkan 2020 oleh siapa, misalkan penulisnya di sini multimedia ya, catatan multimedia. Nah di sini Bapak Ibu bisa menggunakan, atau rekan sekalian bisa menggunakan namanya ya. Oke, titik itu aja. Maka yang muncul ada seperti ini. Simpan. Nah, kemudian simpan setelan. Nah, dia akan muncul di bagian bawah sini ya. Ketika kita refresh akan muncul seperti ini. Nah, copyright 2020 oleh catatan multimedia gitu ya. Itu ya, kira-kira itu. Nah, kemudian sampai di sini kita ke tema. Nah, kalau tema di sini adalah mengganti tema ya. Jadi Anda bisa memilih temanya lagi setelah kita buat. Ya, mau memilih tema yang mana? Silahkan. Ya, mau pilih tema Tempo, Soho, Imperio, terkemuka, esensial, sederhana, tampilan dinamis, jendela gambar, PT keren sekali, tanda air, kelembutan, perjalanan. Ya, boleh. Atau kembali ke tema klasik juga boleh, nggak masalah. Tapi saya terus menggunakan tema ini saja dulu. Ya, yang Soho ya. Kemudian tinggal dipilih aja, diklik. Ketika diklik, nah ini perhatiin jauh gimana tampilannya, nanti bisa dilihat di sini. Nah kayak gini dia nanti tampilannya. Silahkan, boleh seperti ini. Misalkan kalau seperti ini kita terapkan ya, kita coba ya terapkan. Maka
tampilan di sini akan berubah, tidak lagi seperti, nah inilah tampilannya nanti ketika kita ubah dia dalam mode Kotempo ya. Tapi kalau dalam mode suhu ada beberapa pilihan, bisa menggunakan yang mana saja ya. Misalkan saya gunakan yang ini. Nah, ini modelnya. Oke, terapkan ke blog. Oke, temanya akan juga berubah lagi. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana mengubah gambar ini? Nanti kita cari tahu caranya untuk mengubah gambar ini ya. Nah, kalau mengubah gambar yang tadi sini, kita bisa edit HTML di sini. Kita bisa ubah gambarnya. Kita tunggu beberapa saat. Bentar ya. Nah ini ya, sesuaikan aja, maaf bukan yang di sana tapi sesuaikan. Nah di sini kita bisa mengubah latar belakangnya ya, jadi latar belakang dari gambarnya ini gambar ini kita bisa rubah. Pastikan gambarnya cukup besar, jangan gambar kecil ya, jadi gambar kecil dia akan pecah nih. Jadi caranya mengganti adalah tinggal kita cari di sini, atau kalau mau gambar sendiri boleh. Kalau tidak ingin repot, silahkan gunakan gambar yang ada. Ini ada banyak gambar di sini. Sesuaikan dia dengan tema. Misalkan saya menggunakan tema teknologi di sini. Misalkan saya pakai yang ini mungkin. Nah, maka akan di sini seperti ini muncul, atau menggunakan yang ini mungkin. Atau Bapak Ibu menggunakan yang sign yang lain. Ini mungkin misalkan ya. Nah, simpan, selesai. Kalau tidak mau pusing loh, gunakan yang ini. Nah, maka Anda punya gambar yang sangat indah tanpa harus mengupload gambar ya. Oke, tinggal kita terapkan ke blog. Nah, kita lihat tampilan di awal seperti ini akan muncul. Nah, akan tampilannya berubah seperti ini ya. Itu untuk merubah tampilan ini. Oke, kita lanjut lagi ke menu berikutnya. Kita kembali ke blog. Kita tunggu berapa saat. Oke, setelah itu ada setelan. Ini setelan. Ini setelan, ada setelan dasar. Misalkan ingin mengubah yang tadi ya, jadi catatan multimedia, judulnya, deskripsinya mau diedit silakan. Ini misalkan mau diedit silakan. Kalau sudah berubah, simpan perubahan ya, sama seperti yang di bawah juga sama. Kalau sudah dirubah silakan simpan perubahan. Kemudian yang ini privasi, apakah dapat ditemukan di mesin pencari misalkan Google. Kalau saya lebih suka ya, kenapa? Supaya orang bisa menemukan blog kita, bisa belajar di blog kita. Tapi kalau Anda mau private silakan tidak. Jadi mesin pencari tidak akan mengindeks web blog kita. Jadi semacam private web blog gitu loh, tidak bisa ditemukan di mesin pencari. Oke, saya gunakan dia aja, saya simpan perubahan. Nah, ini untuk ngedit linknya. Jadi, kalau mau ubah linknya silakan bisa di sini. Tapi kalau saran saya sebaiknya tidak mengubah linknya, kecuali Anda ingin mengubahnya ke alamat tertentu. Misalkan punya alamat domain yang khusus, misalkan seperti saya punya di Putri Ardi. Nah ini ya, saya tunjukkan blog saya yang lain. Nah, ini perhatikan nih alamatnya. Nah, alamatnya di sini ya, perhatikan alamatnya di sini. Ini sebenarnya hasil dari forward dari alamat domain sekolah saya ya. Nanti enggak usah lah, ini tidak terlalu penting ya. Jadi ini hanya opsional, silahkan bisa ya bisa tidak ya. Nanti bisa tulis di kolom komentar jika ingin tahu caranya ya, atau bisa request ke video tutorial yang lain ya berikutnya ya. Kemudian di sini ada
pengalian HTTPS ya. Kalau HTTPS kan yang HTTP yang secure, yang aman. Jika tidak ingin menggunakan HTTPS, bisa menggunakan HTTP saja. Jadi pilih tidak di sini. Tapi biasanya saya menggunakan di sini ya, supaya lebih aman. Saya gunakan ya. Ini tidak usah tidak begitu penting ya. Jadi jika ingin domain khusus bisa beli, tapi kalau tidak ya sudah nggak usah, nggak apa-apa. Nah kemudian ini izin berikutnya adalah siapa saja yang bisa menulis di blog. Kalau cuman bapak ibu saja, satu admin saja boleh, tapi kalau ingin menambahkan yang lain juga boleh menulis, maka daftarkan di sini penulisnya melalui kontak email. Nanti misalkan ya saya punya email lain, nah seperti itu misalkan. Maka ketika disetujui oleh Putu Ardini, maka dia bisa juga menuliskan posting mengubah dari web ini, blog ini ya. Jadi boleh beberapa orang menulis di blog ini. Nah kemudian pembaca blog siapa aja? Publik. Jika publik maka semua boleh baca. Jika pribadi atau khusus maka dibatasi saja untuk penulis blognya. Jadi pribadi untuk pembaca blog. Tapi kita gunakan publik aja lah ya, publik ya. Kalau mau spesifik bisa di sini tambahkan pembaca. Jadi kalau mau spesifik, tapi kita jarang lah. Kita buat blog ingin berbagi itu aja. Ya, jadi tidak usah kita set yang lain ya. Oke, kita simpan aja. Nah, kemudian ini kita kemudian saya kira itu untuk setelan dasar. Kemudian ada postingan, komentar dan berbagi. Di sini ada tampilkan berapa postingan terakhir pada halaman utama. Misalkan 10 postingan bisa ketik 10, misalkan 5 postingan bisa ketik 5. Terserah Anda mau berapa banyak dia ditampilkan di halaman utama ya. Nanti halaman postingan yang lain akan bisa diakses melalui arsip di sini. Jadi hanya misalkan hanya 5 halaman terakhir, 5 halaman yang diposting saja yang ditampilkan. Boleh 10 silakan, 100 pun boleh silakan ya. Jadi terserah, tapi makin banyak yang ditampilkan makin lama biasanya di load blognya. Jadi kita cukup menggunakan 10 atau 5 aja. Kemudian tampilkan gambar dalam bentuk lightbox. Kemudian silakan ya, setting-setting yang ini dicoba-coba ya. Apakah komentar selalu dimoderasi? Kalau dimoderasi artinya tidak akan tampil sebelum kita mengizinkan ya. Ya seperti itu. Ini kalau kadang-kadang kalau baru pertama kali biasanya perlu moderasi, tapi kalau selanjutnya sudah tidak dimoderasi lagi. Siapa yang dapat mengomentari? Semua orang tanpa nama, pengguna Google account atau hanya anggota blog ini. Biasanya saya lebih aman dia harus login ke akun Google-nya. Tapi kalau Anda mau semua orang bisa komentar, silakan di semua orang ini aja klik ya. Ya. Itu ya. Tapi saya biasanya defaultnya menggunakan pengguna dengan akun Google. Oke. Tampilkan verifikasi kata. Ya, untuk apa? Supaya yang mengkomentari adalah benar-benar human atau manusia gitu ya. Jadi semacam keamanan gitu ya. Jadi pesan formulir komentar bisa ditambahkan di sini. Apa pesannya? Misalkan terima kasih sudah memberi masukan. Nah, itu misalkan ya. Oke, saya kira itu. Simpan setelannya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke email. Publikasi apakah menggunakan email? Ya, kita nonaktifkan sajalah yang kayak gini ya. Jadi apakah
ada notifikasi. Silahkan kalau mau ada notifikasi, silahkan dipilih ya, silahkan di sini ya. Kemudian atau simpan email sebagai DMT juga boleh, tapi saya biasanya nonaktifkan ya. Jadi tetap saya diingatkan ketika ada komentar publikasi ya. Kemudian kita lanjut ke bahasa dan pemormatan. Oke. Nah, kita gunakan, kalau saya menggunakan bahasa Indonesia sini, kemudian apakah ada translasinya atau penerjemahannya? Enggak, saya tidak menerjemahkan karena untuk siswa saya yang berbahasa Indonesia. Kemudian zona waktunya menggunakan zona waktu apa? Kita pilih zona waktu. Kalau kita di Indonesia, kita +7, +8 atau ya, kalau +7, +8 atau +9. Kalau +7 itu Jakarta ya, daerah Jakarta ya. +7 Jakarta bagian Indonesia bagian barat. Kemudian +8 Indonesia bagian tengah seperti Makassar. Kemudian +9 ada di bagian timur di Jayapura. Karena lokasi saya berada di Indonesia bagian tengah, maka saya memilihnya yang di +8 Makassar ya. Kemudian tanggalnya silahkan bisa dipilih. Saya lebih suka menggunakan ini, sini 6 April 2020. Kemudian timestampnya saya gunakan yang seperti ini, saya defaultin aja kalau stamp komentar seperti ini ya, biar memudahkan. Oke. Setelah itu saya simpan. Oke. Setelah itu ada preferensi penelusuran. Tag metanya ya, untuk ini ada catatannya di atas ya, di layanan Google Analytics-nya. Jadi kalau ingin lebih lebih spesifik dalam penelusurannya bisa menggunakan ini. Deskripsi penelusuran ya, deskripsinya apa aja? Misalkan multimedia, pembelajaran, artikel pendidikan dan sebagainya, silahkan saya simpan gitu ya. Nah, kemudian pesan khusus untuk halaman tidak ditemukan, boleh juga. Misalkan maaf, halaman yang Anda cari tidak terdaftar. Kita simpan perubahan. Nanti kalau ada halaman yang dicari tidak ada, maka akan muncul seperti itu. Kemudian kalau ini pengalihan khusus, kemana dialihkan ya, itu ya. Ya. Nah, kemudian set console-nya, saya kira ini nanti ya berkaitan dengan Google Webmaster Tool ya, tidak usah kita pusing. Kemudian ini yang di bawah untuk robot dan sebagainya ya, tidak usah kita pikirkan. Ini untuk monetasi, jadi kayak tadi deh Google AdSense ya. Kemudian kita lanjut ke lainnya. Di sini bisa hapus blog atau di sini bisa mengelola video. Nah, untuk di sini saya lebih suka bagaimana kita mengimpor video di sini, tapi saya tidak gunakan itu. Kita gunakan bagaimana menyisipkan video YouTube yang ada, kita sisipkan ke konten halaman kita. Bagaimana caranya nanti saya khusus bahas di tema posting ini ya, menambahkan menghapus blog ya. Di sini akan saya bahas mengenai bagaimana menyisipkan video, gambar dan sebagainya pada postingan. Oke. Nah, kemudian kalau menghapus blog ini, tapi kita tidak akan menghapusnya. Jadi apakah ini konten dewasa? Tidak, ini konten umum gitu ya. Ya, oke. Saya kira cukup ya sampai di sini ya. Cukup sampai di sini. Kemudian setelan pengguna yang terakhir, profil pengguna, apakah mau diedit? Nah, ini profil yang tadi ya. Saya tidak akan melakukan perubahan di sini. Kenapa? Karena saya lebih suka menggunakan tadi ya, halaman itu sebagai profil. Jadi ini tidak saya aktifkan. Ya, oke. Cukup sekian mengenai yang pertama dari
pembuatan blog. Jadi videonya cukup panjang. Kalau memang ada yang perlu disampaikan, bisa ditulis di halaman komentar di video ini. Terima kasih. Salam guru belajar IT.